Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, senang banget hari ini Mas Brewo mau ngajak kalian untuk buat isian snack box. Ini salah satu isian snack box favorit, namanya pae susu. Dan buat kalian yang belum pernah buat, oke langsung aja. Ya, pertama kita siapkan di sini ada 200 gram margarin. Ini Mas Brewo pakai merek Palmia Royal. Ini margarin yang ada aroma butternya ya. Jadi bukan butter. Cuman ada, kalau di komposisinya itu ada minyak nabatinya. Kalau kalian belum tahu ya, kalau margarin itu kan dia dari lemak tumbuh-tumbuhan nabati. Kalau butter atau mentega itu dari lemak hewan. Pastinya lebih harum dan lebih mahal ya. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai alternatif yang lebih low budget, kalian pakai ini aja. Ini bukan endorse ya. Kemudian ini Mas ditambahkan gula halus sekitar 30 gram. Kalau misalnya mau lebih manis, kalian boleh tambahkan 50 sampai 70 gram, it's okay. Cuman kalau menurut Mas Bre ya 30 gram itu udah cukup. Kemudian kalian aduk-aduk. Ini diaduk-aduk sampai rata ya. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan kuning telur. Dan juga ini Mas Bri tambahkan essence vanilla. Secukupnya aja. Kemudian tinggal kita aduk-aduk lagi. Setelah itu tinggal kita tambahkan terigu. Untuk terigu ini Mas Bri pakai yang protein rendah ya. Ini Mas Bri pakai merek Kunci Biru. Proteinnya protein rendah. Cuman kalau misalnya kalian adanya protein sedang juga nggak apa-apa, tapi jangan tidak disarankan untuk pakai yang protein tinggi. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ya protein rendah atau protein sedang gitu ya. Tinggal kalian aduk-aduk, ini nggak perlu pakai tangan, diaduk-aduk aja seperti ini. Ini untuk satu resep ini bisa jadi sekitar 16 sampai 17 porsi, 17 biji maksudnya. Ini Mas timbang satu bijinya itu sekitar 30 gram ya, seperti ini. Kalau misalnya kalian udah sering buat, itu biasanya nggak usah ditimbang, itu udah tinggal otomatis pakai insting atau pakai feeling, biasanya udah bisa tepat. Tinggal kalian ratakan seperti ini. Ini memang adonannya tuh agak sedikit lembek, jadi bukan adonan yang terlalu kalis gitu, kayak kalian buat kastengel atau nastar gitu ya. Kemudian ini masih tambahkan aksen kayak kembangan gitu, pakai tusuk gigi. Cuman kalau misalnya kalian nggak terlalu telaten atau belum pernah buat, ini takes time, makan waktu banget, jadi bisa kalian skip, optional aja. Dan tinggal kita tusuk-tusuk pakai garpu supaya udaranya keluar, supaya nanti pada waktu kita open itu dia nggak mumbul gitu ya. Seperti ini jadinya total sekitar 16 sampai 17 biji. Nah, ini kita masukkan ke kulkas kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit sampai dia mengeras, dan sementara itu kita akan buat isiannya. Ini ada 2 butir telur, 2 butir kuning telur. Kuningnya aja, putihnya jangan ikut. Kemudian kita tambahkan 150 ml kental manis. Mas Bri pakai merek Carnation. Kemudian ini pakai vanilla extract atau essence vanilla, dan tambahkan air sebanyak kurang lebih 100 ml. Kalau misalnya kalian mau pakai susu HT itu juga nggak apa-apa, tambah enak. Tapi misal kalian mau pakai air biasa juga nggak apa-apa. Ya, jangan lupa disaring dulu supaya kotorannya itu nggak nyampur. Nah, sisa-sisa dari kuning telurnya ini ya. Ini udah kita simpan di kulkas dan dia udah mengeras seperti ini. Baru nanti kita open. Di ovennya ini kita, oh ya, diisi dulu ya. Diisi. Ini sementara kita ngisi ya. Kita udah panasin oven sekitar 15 menit sebelum kita masukkan oven. Ini udah dipanaskan ovennya. Kemudian kalau untuk ngisinya itu jangan terlalu penuh, karena nanti dia tuh bakal agak sedikit ngembang gitu. Dan jangan sampai belepotan ya. Kalau belepotan masuk ke loyang tuh biasanya nanti bakal jadi gosong. Ya, ini udah dipanaskan ovennya, kalian masukkan. Ini dipakai di suhu di api besar kurang lebih sekitar 20 menit. Setelah itu nanti pindah di api sedang. Totalnya kalau oven tangkring itu sekitar 30 menit. Dan jangan lupa kalau pakai oven tangkring itu kalian putar supaya matangnya merata. Kalau misalnya kalian mau pakai oven listrik itu bisa banget di suhu 170 sampai 180 derajat. Kalau oven listrik paling sekitar 20 menitan gitu. Sesuaikan aja dengan oven kalian, ini seperti itu ya. Nah, ini udah sekitar 20 menit. Ini Mas Bri keluarkan. Kemudian ini ada yang Mas Bri tambahin toppingnya kasih keju. Kejunya keju cheddar ini ya. Jangan keju mozzarella, nanti meleleh. Kejunya keju cheddar. Kayak gini. Ini sekitar 20 menit ya, jadi Mas Bri masukin lagi. Tambahin lagi sekitar 10 sampai 15 menit. Pokoknya sampai matang lah kayak gini. Ini kalau udah matang dia bakal shining, shimmering, splendid kayak gini ya. Dan sebelum kita keluarkan itu kita tunggu sebentar supaya dia agak hangat baru bisa dikeluarin, supaya nggak kepanasan tangannya. Ini dia nggak perlu diolesin pakai minyak atau pakai margarin ya, dia udah bisa gampang dikeluarin kayak gini. Hasilnya seperti ini. Ini kalau misalnya kalian mau pakai di suhu ruang itu dia bisa tahan sekitar semingguan. Kalau di dalam kulkas mungkin lebih dari seminggu ya, bisa sampai 2 minggu.
Karena kalau misalnya lebih dari itu biasanya dia bakal berjamur, karena ini kan pai susunya hitungannya pai susu basah, dia nggak yang kering kayak pai susu Bali yang tipis itu ya. Untuk packagingnya seperti ini, kalian bisa pakai dikasih paper cup dulu, baru kalian tutup pakai plastik OPP yang ukuran 10 x 10. Ya, demikian konten kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kalian mau tahu berapa harga jual per bijinya. Langsung kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan buat kalian baru gabung ke sini, terima kasih banyak. Jangan lupa bantu channel Mas Bli berkembang dengan cara subscribe, kasih like, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.